Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan hiburan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nyi Serunti, Penunggu Sumur Tua. Hai, namaku Reva. Kejadian ini aku alami saat usiaku baru 6 tahun. Malam itu aku hanya berempat, yaitu aku, ibu, adik, dan anak perempuan tetanggaku. Malam itu aku tidur dengan anak tetanggaku yang bernama Suryani. Aku tidur di kamar kakak perempuanku, dan ibuku tidur di kamarnya bersama adik laki-lakiku. Ibuku memang sangat rajin sholat 5 waktu dan sholat malam, mengaji hingga waktu sholat subuh tiba. Malam itu ibuku hendak sholat malam, dan ibu pun mengambil air wudhu ke sumur di belakang rumah yang berdekatan dengan kamar yang kakakku tempati. Saat itu aku yang sedang tidur di kamar kakak perempuanku mendengar ada yang sedang berbincang-bincang. Suryani pun mendengar dan ia penasaran dengan apa yang ia dengar. Lalu Suryani pun mengintip dari lubang ventilasi yang berada di kamar yang langsung mengarah ke sumur belakang rumah. Suryani melihat ibuku sedang berbicara sambil seperti orang yang sedang berjabat tangan. Namun Suryani tidak melihat siapapun lagi orang di sana selain ibuku. Dan Suryani pun tak mempedulikan hal itu. Suryani pun kembali tidur. Keesokan harinya Suryani bertanya kepada ibuku tentang apa yang ia lihat semalam. Ibu berkata, "Itu Nyi Serunti, Suryani. Ia ingin berkenalan dengan saya." Karena Suryani tidak melihat siapapun di sana selain ibu, jadi Suryani tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Kalau Suryani berpikir, mungkin orang yang mengajak ibu berkenalan itu berada di balik dinding dan tidak terlihat dari ventilasi kamar ini. Dan malam selanjutnya, Suryani kembali menginap di rumahku untuk menemaniku tidur. Karena kakak-kakakku sudah berangkat ke Bali bersama ayahku 3 hari yang lalu. Dan Suryani disuruh menemaniku tidur sementara sebelum kakakku kembali dari Bali. Seperti biasa, ibu menjalankan sholat malam. Suryani yang terbangun dari tidur karena mendengar suara ada orang yang menimba di sumur. Suryani yang terbangun dari tidur karena mendengar suara ada orang yang menimba di sumur belakang rumah. Penasaran siapa yang menimba, padahal ibu terdengar sedang mengaji di kamar. Batin Suryani, "Apa bapak sudah pulang dari Bali ya?" Lalu Suryani memutuskan untuk mengintip agar rasa penasarannya terjawab. Alangkah kagetnya Suryani melihat kerekan di sumur bergerak dengan sendirinya dan menuangkan air ke dalam bak mandi tanpa ada yang menimbanya. Sontak Suryani langsung melompat ke atas tempat tidur dan tengkurap, menutup kepalanya dengan bantal. Aku yang tadinya tertidur, kini terbangun karena ulah Suryani. Aku bertanya, "Ada apa Mbak Riani?" Suryani pun tak menjawab pertanyaanku. Aku yang penasaran, otomatis tidak bisa tidur karena melihat kelakuan si Suryani. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara ibuku berbincang-bincang dengan seseorang, dan aku pun jadi penasaran dengan siapa ibu berbicara tengah malam begini. Apakah kakakku sudah datang? Batinku. Karena enggan berjalan keluar kamar, aku memutuskan untuk mengintip dari ventilasi di kamar itu. Siapa sih yang ibu ajak bicara di sumur malam-malam begini? Gerutuku. Setelah tepat berada di depan ventilasi tersebut, kemudian aku mengintip ke arah sumur. Aku melihat ibuku berbicara dengan sesosok wanita berbaju putih seperti daster dan berambut sangat panjang. Ibuku tampak berjabat tangan dengan sosok wanita tersebut. Parasnya sangat cantik, dan ibuku nampak akrab dengan wanita itu. Tapi aku belum pernah melihat wanita yang ibu ajak bicara itu, karena aku masih kecil saat itu. Aku tidak tahu apa itu hantu atau makhluk halus, jadi aku tidak merasa takut. Esok paginya aku mendengar ibu dan Suryani bercerita tentang kejadian yang ia alami semalam. Aku dengar Suryani berkata kalau ia enggan menginap lagi di rumahku. Aku yang penasaran ikut nimbrung dengan mereka, dan aku pun juga ikut bercerita. Aku menceritakan apa yang aku lihat semalam. Kemudian ibuku pun menceritakan kepada kami kalau wanita yang tadi malam bersamanya adalah Nyi Serunti.
Beliau adalah cucu dari Nyai Kanjeng dari Laut Selatan. Ibu bilang hanya itu yang ia sebutkan tentang diri beliau. Dan beliau berkata kalau beliau suka dengan suara ibu yang sedang mengaji. Dan beliau juga berkata, teruskan saja yang kau lakukan itu, sebab itulah yang membuat hidupmu damai. Dan aku menyukainya. Beliau pun berkata tak pernah ada orang yang sepertimu tinggal di rumah ini, kecuali hanya engkau, nak. Orang-orang yang tinggal di sini sebelum kau adalah orang-orang yang suka bermaksiat, jauh dari agamanya. Keluargamu adalah keluarga kelima yang tinggal di rumah ini yang mampu bertahan hidup, karena yang pernah tinggal di rumah ini sebelumnya telah meninggal dengan berturut-turut. Aku tahu, nak, kau orang dari jauh merantau ke sini. Aku akan menjagamu beserta anak cucumu, nak, dan aku akan membantu segala kebutuhanmu. Aku akan membuat ladangmu subur. Tak akan kubiarkan kau susah. Akan kubuat sumurmu tetap terisi air, walau sedang musim kemarau sekalipun. Itulah yang beliau sampaikan, kata ibuku. Dan satu lagi ibu bilang, kalau tangan Nyi Serunti sangat dingin dan lembut. Beliau pun berkata, apa yang kau minta dariku, nak, akan kukabulkan semua keinginanmu. Tapi ibu yang hanya percaya kepada Allah tak meminta apapun kepada Nyi Serunti. Dan ibu berkata kepada beliau, bahwa ibu cukup senang hanya berteman dengannya tanpa meminta apapun darinya. Tetapi selama 2 tahun tinggal di sana, benar saja setiap musim kemarau, keluarga kami tak pernah merasakan kesusahan seperti yang dialami oleh warga desa di tempatku tinggal. 2 tahun kemudian, ibu dan ayah memutuskan untuk kembali ke Bali, dan tak lupa ibu pun berpamitan kepada sahabatnya, Nyi Serunti, dan beliau berpesan kepada ibu, dimanapun engkau tinggal, jika kau butuh bantuan, sebut saja namaku. Maka aku akan segera datang untuk membantumu, nak. Ucapnya sambil memeluk ibuku. Dan ibu hanya tersenyum sembari melepas pelukannya. Ibu berkata terima kasih atas semuanya, Nyi. Dan kami pun kembali ke tanah kelahiran kami, yaitu Bali. Demikian sahabat sejuta kisah, sebuah kisah nyata yang dialami oleh ibuku bersahabat dengan Nyi Serunti, penghuni sumur tua. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.